Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Okta Luciana Manalu, NPM 1916008 dari kelas 4B PGSD. Di sini saya akan memaparkan materi saya dari bab 11, yaitu warisan budaya Indonesia. Yang pertama, pendahuluan. Warisan budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting, sejarah, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta seni. Warisan budaya ini dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat dan mengalami perkembangan dari satu generasi ke generasinya yang lain dalam satu alur suatu tradisi. Warisan budaya dapat berbentuk benda yang terdiri dari kawasan, monumen, dan artefak, dan dapat berbentuk tak benda yang terdiri dari budaya, bahasa, dan ritual. Jadi, warisan budaya adalah hasil budaya fisik dan nilai-nilai budaya dari masa lalu. Warisan budaya merupakan pusaka yang dimiliki oleh suatu bangsa atau disebut dengan pusaka budaya. Pusaka budaya adalah hasil rasa cipta karsa yang istimewa lebih dari 500 suku bangsa yang ada di tanah air Indonesia secara sendiri-sendiri sebagai kesatuan bangsa Indonesia dan dalam interaksinya dengan daerah lain sepanjang sejarah keberadaannya. Warisan budaya dunia pada awalnya berfokus pada bangunan, monumen, dan benda-benda peninggalan sejarah leluhur atau nenek moyang. Hal ini mulai berubah atau bergeser karena tidak semua warisan budaya itu berbentuk benda. Lalu pada tahun 1990-an ditemukan adanya konsep baru mengenai warisan budaya, yaitu adanya warisan budaya tidak benda. Dari gambaran yang dijelaskan tadi, dapat dikatakan bahwa warisan budaya itu terdiri atas warisan budaya benda dan warisan budaya tidak benda. Nah, warisan budaya benda ini terdiri dari artefak atau situs. Nah, kalau warisan budaya tidak benda itu terdiri dari seni pertunjukan, bahasa, perayaan, dan lain-lain. Selanjutnya, ada hal yang sering melekat dengan warisan budaya, yaitu pewarisan budaya. Nah, pewarisan budaya ini dianggap sebagai mewariskan budaya atau nilai-nilai budaya kepada satu generasi ke generasi lainnya atau masyarakat berikutnya dalam proses pembudayaan. Yang kedua, warisan budaya tidak benda Indonesia. Penetapan warisan budaya tidak benda di Indonesia adalah pemberian status budaya tidak benda menjadi warisan budaya tidak benda Indonesia oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan rekomendasi tim ahli warisan budaya tidak benda Indonesia. Terkait dengan hal di atas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat peraturan mengenai warisan budaya tidak benda. Dalam Peraturan Menteri Nomor 106 Tahun 2013 tentang warisan budaya tidak benda di Indonesia. Sejak tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam bidang kebudayaan menyelenggarakan kegiatan penetapan warisan budaya tidak benda di Indonesia dalam rangka melestarikan kebudayaan.
Penetapan budaya tak benda ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dan disesuaikan dengan Konvensi UNESCO pada tahun 2003, yaitu yang pertama, tradisi dan ekspresi lisan termasuk bahasa sebagai wahana tradisi warisan tidak benda. Yang kedua, seni pertunjukan. Yang ketiga, adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan. Yang keempat, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta. Yang kelima, keterampilan atau kemahiran kerajinan tradisional. Yang ketiga adalah budaya Lampung yang diakui oleh nasional. Sejak tahun 2013 sampai dengan pada tahun 2019, budaya Lampung yang memiliki sertifikat dari Kemendikbud yang tidak ada duanya dari daerah lain dan yang berasal dari masyarakat asli Lampung berjumlah ada 49 budaya tak benda dan 1 budaya bersama dengan daerah lain, yaitu aksara Kaganga. Di sini saya akan menyebutkan beberapa warisan budaya tidak benda Lampung. Yang pertama ada tapis, yang kedua ada lamban pesagi, yang ketiga tari melinting, yang keempat gamelan peking, yang kelima muayak, yang keenam cakak pepadun, yang ketujuh sigeh pengunten, yang kedelapan sulaman usus, yang kesembilan tuping, yang ke-10 Siger Lampung, yang ke-11 Sebambangan, yang ke-12 Kias, dan masih banyak lagi yang lain. Selanjutnya adalah Selayang Pandang, warisan budaya Lampung yang selalu ditorehkan dan selalu diperlihatkan. Yang pertama yaitu tapis. Kain tapis adalah kain yang dipakai pada upacara adat dan acara keagamaan masyarakat Lampung. Kain tapis sejak dahulu kala telah dibuat secara khusus dengan kesabaran dan ketelitian oleh pembuatnya. Kain tapis memiliki motif yang identik flora fauna semacam bunga, burung, geometris, dan dekoratif lainnya. Kain tapis juga dibuat dari benang yang berwarna emas atau perak, pengganti serat nanas pada zaman dahulu. Pemakaian kain tapis pada upacara adat disesuaikan dengan derajat pemakainya dan acara adat apa yang didatangi. Yang kedua adalah lamban pesagi. Lamban pesagi adalah rumah adat orang Lampung. Lamban pesagi adalah rumah panggung yang memiliki atap berbentuk perisai dengan teriris panjang berbentuk pelana. Lamban pesagi ini biasanya dindingnya cenderung tertutup dan bahkan hanya ada sedikit jendela. Nah, biasanya rumah panggung ini di bawahnya itu digunakan sebagai gudang ataupun kandang. Yang ketiga adalah gamelan peking. Gamelan peking adalah instrumen xilofon yang berasal dari Lampung Barat. Menurut Margaret J. Kartomi, gamelan ini terdiri dari 8 buah bambu dan memiliki tangga nada yang lebih dari 1 oktav. Gamelan ini memiliki tangga nada yang terdiri dari 1, 2, 3, 5, 6, dan 7. Biasanya gamelan ini dimainkan bersama-sama dengan sepasang gong, gindang, dan ruji. Yang keempat adalah tarian sigeh pengunten.
Siga Pengunten merupakan tarian yang termasuk budaya asli masyarakat Lampung yang biasa digunakan sebagai media komunikasi, ajang silaturahmi, dan media hiburan. Tarian ini biasanya digunakan untuk tarian menyambut tamu kehormatan. Nah, busana yang dipakai penari Sigeh Pengunten ini memakai pakaian asli Lampung yang biasanya digunakan pada pengantin wanita dengan siger dan tunggainya. Yang kelima adalah sekura cakak buah. Sekura yang dimaksud dalam kebudayaan ini adalah topeng atau penutup wajah yang menggambarkan berbagai sifat. Yang keenam adalah cakak pepadun. Cakak pepadun adalah prosesi adat Lampung Pepadun Pubian. Nah, prosesi ini adalah prosesi yang dilakukan oleh anak sultan atau anak paksi yang biasanya dilakukan oleh anak laki-laki yang telah menikah. Yang ketujuh adalah warahan. Warahan adalah sastra puisi yang dimainkan oleh satu orang yang pada awalnya tidak menggunakan musik. Tetapi seiring dengan berkembangnya waktu, warahan ini diiringi bersamaan dengan musik tradisional yang disebut dengan lunik gambus. Yang kedelapan adalah Siger Lampung. Siger Lampung adalah mahkota khas asli Lampung yang menunjukkan simbol keagungan budaya Lampung yang biasanya dipakai oleh kebayan atau pengantin dan bangsawan Lampung. Siger ini juga ada dua, yaitu siger pepadun dan siger saibatin yang memiliki beberapa perbedaan di antara keduanya. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila ada salah kata, saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi.